Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Teras Sharing. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana generasi alfa di era digital ini. Nah, ini para orang tua pasti sekarang mengalami semua, para generasi alfa yang mereka dilahirkan di era 2000-an, yang sampai saat ini mereka mau nggak mau hidup di lautan digital, dan mereka memang beraktivitas bahkan berinteraksi pun melalui dunia digital. Hal yang tidak bisa kita hindari ketika mereka memang masuk di dunianya. Nah, inilah peran atau role dari orang tua untuk mampu kita mendampingi mereka supaya mereka mampu tumbuh kembang secara maksimal. Oke, kali ini kita akan membahas beberapa hal yang memang orang tua harus sadari ini, dan kita harus care terhadap bahaya negatif dari dampak era digital ini. Beberapa hal yang memang kita harus lihat bahwa di era digital ini terdapat hal-hal yang menyebabkan dampak negatif terhadap tumbuh kembang anak. Yang pertama adalah mungkin kita bisa lihat obesitas. Obesitas ini dialami oleh anak-anak karena mereka memang yang pertama memiliki genetis untuk memang mengalami obesitas, dan mereka ditambah juga mereka kurang melakukan gerak. Nah, impactnya juga mereka motoriknya pun tidak berkembang dengan baik. Karena apa? Ketika mereka sudah enjoy dengan smartphone, dengan smart TV, mereka akan cenderung duduk dan diam. Jadi tidak ada banyak gerakan untuk melakukan moving atau pindah. Kemudian selain itu, dari beberapa research bahwa anak-anak ini saat ini banyak menggandrungi beberapa film kartun yang menyebabkan nanti ini mereka mengalami sebuah kecemasan atau ketakutan. Nah, kecemasan atau ketakutan ini merupakan disebabkan oleh mereka sendiri mengkonsumsi tontonan-tontonan atau kartun-kartun yang akhirnya tersimpan di memori mereka. Misalkan ada beberapa kartun yang sudah memang tidak boleh ditonton oleh anak-anak. Misalkan ada kartun cat yang dia sosok kucing, tertawanya lebar dan menakutkan. Kemudian ada Siren Head. Jadi Siren Head itu juga sama, dia memiliki kepala sirine, dan ini juga ada suara-suara yang menyebabkan kalau kita sendiri orang tua kondisi lagi fokus tenang, kena voice dari backsoundnya itu rasanya ada sesuatu yang deg-degan. Kemudian ada Long Horse ini yang lehernya panjang. Ada Huggy Wuggy. Kemudian ada lagi Among Us. Nah, Among Us ini juga bahaya, ada yang dia juga tipikal pembunuhan, menusuk. Nah, itu yang akan ada kalanya mereka juga secara emosional mereka sudah dipengaruhi, ada ketakutan, kecemasan yang tersimpan memori tentang tokoh-tokoh yang mengerikan tadi. Misal, ada kalanya mereka kalau ke kamar mandi, akhirnya apa? Bunda, aku takut ke kamar mandi karena apa? Saya takut nanti ada Long Horse, ada Huggy Wuggy. Nah, itu adalah salah satu hal akibat memori-memori yang tersimpan dalam otak mereka adalah sosok yang menakutkan. Kemudian bagaimana dengan agresivitasnya? Mereka cenderung agresif. Bahkan di beberapa sekolah, bukan di beberapa sekolah ya, ada salah satu sekolah yang di sana saya juga mewawancarai salah satu gurunya. Sekolah ini bukan sekolah formal tapi non formal, semacam lembaga bimbingan gitu. Anak-anaknya usia sekitar 5-8 tahun. Di sana ternyata mereka itu bermainnya perang-perangan, termasuk memukul, mendorong, push. Nah, ini kalau mereka mungkin bercanda, tapi kita melihat kalau itu misalkan tidak terkontrol, akan dampak negatifnya menyakiti mereka sendiri, menyakiti temannya. Padahal kalau mereka itu sebuah candaan. Karena apa? Mereka meniru dari perilaku tokoh yang mungkin sudah ditontonnya, seperti misalkan salah satunya adalah Among Us atau game-game yang lainnya yang itu mengandung unsur kekerasan. Nah, tentunya hal ini akan sangat membuat
kita para orang tua juga akan merasa khawatir. Kemudian apalagi dampak negatifnya, anak-anak akan mengalami yang namanya gangguan tidur. Mereka tidak bisa tidur tepat waktu karena apa? Mereka sudah mulai merasa nyaman. Mereka sudah mulai merasa bahwa saya lebih baik menonton atau bermain game menggunakan gawai atau menonton biasanya di YouTube yang di Smart TV. Mereka dapat menikmati tontonan-tontonan yang mereka pilih tadi. Sehingga apa? Kalau mereka sampai over screen time, sementara anak-anak ini kalau dari beberapa saya baca di artikel itu paling enggak ada screen time yang ditentukan. Ada batas-batas usianya. Usia tertentu ternyata hanya 2 jam. Terutama usia di bawah 5 tahun, 0 sampai 5 tahun itu diharapkan mereka tidak melakukan screen time. Mereka bebas dari yang namanya gadget. Nah, karena apa? Ternyata dari dampak screen time ini juga berpengaruh kepada sesuatu yang masuk di otak mereka. Berapa banyak informasi yang berlebih masuk ke dalam otak, sementara kapasitas otak mereka itu masih belum mumpuni. Nah, itu yang akan akhirnya merusak neuroscience-nya, saraf-saraf yang ada di kepalanya, bahkan memicu hormon-hormon tertentu yang harusnya itu tidak berlebih, akhirnya hormonnya naik. Oke, kita ambil contoh masalah hormon. Misalkan ada hormon dopamin yang itu menyebabkan edik pada anak-anak dan itu berada misalkan menutupi prefrontal cortex bagian depan yang di notabene di sana ada sebuah nilai-nilai pengambilan keputusan. Nah, kalau itu tertutupi oleh dopamin, anak-anak ini kan berarti sudah dirusak sejak dini. Otak mereka masih belum mampu untuk menerima hal-hal itu yang memang belum kapasitasnya untuk dimasukkan ke otak mereka. Nah, lalu bagaimana nih orang tua harus melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk bisa mendampingi? Ada istilah yang namanya parenting mediasi. Di parenting mediasi ini ada beberapa hal langkah yang bisa dilakukan. Di antaranya memang yang pertama, membatasi apa yang mereka tonton. Kemudian ada jam waktunya, ada perjanjian waktunya. Kemudian ada yang secara teknis, orang tua harus tahu kodenya, kode-kode mana yang mereka tidak bisa membukanya. Jadi ada yang kita pasang kode-kode tertentu, setting melalui Smart TV untuk mereka tidak bisa buka. Lalu bagaimana nih kalau misalkan admin saya di handphone itu anak saya, misalkan kita nggak bisa ngontrol, mereka bisa pencet tombol yang mana aja yang ada di layarnya. Nah, maka YouTube yang digunakan harusnya menggunakan YouTube Kids. Jadi tontonannya terbatas hanya untuk anak-anak saja. Kemudian ada lagi yang mereka kita menjadi co-nya mereka. Jadi kita discussion, nonton bareng sama mereka, kita tanyakan apa tentang isinya. Nah, di sana ada discussion atau diskusi-diskusinya. Bahkan kita bisa memberikan saran tontonan apa yang bisa mereka tonton supaya mereka tertarik menonton tontonan yang memang tepat sesuai dengan usia mereka. Namun yang perlu kita garis bawahi juga, era digital ini nggak perlu kita tanggapi bahwa semuanya ada hal yang negatif yang sebegitunya, tapi ada hal yang positif. Positifnya ini kalau mereka dalam parenting mediasi, di parenting mediation ini mereka tuh benar-benar terkontrol. Jadi akan ada filter tontonan mana yang mereka lihat. Kalau dari sisi positifnya, mereka bisa menonton misalkan National Geographic dari Smart TV-nya. Mereka bisa menonton tentang kreativitas, misalkan percobaan-percobaan yang akhirnya apa? Menambah kognitif mereka untuk bisa berkembang. Kemudian ada keinginan mereka untuk mempraktekkan sehingga apa? Mereka tidak hanya menonton secara pasif, tapi ada suatu aktivitas yang mereka bergerak
dan juga ada komunikasi dengan orang tua. Akhirnya apa? Ada perkembangan bahasanya juga ikut berkembang. Kemudian cara kognitifnya berkembang. Bagaimana dia interaksi dengan orang tuanya? Bagaimana kelekatan atau attachment dengan orang tuanya? Hal yang sangat luar biasa ketika kita mampu menyikapi sesuatu yang mungkin ada sisi negatifnya, tapi ada sesuatu sisi positif yang bisa kita angkat. Oke, sampai di sini silakan ayah bunda boleh berkomentar di kolom komen, bisa sharing tentang bagaimana pengalaman para orang tua di sini atau para guru mungkin ya yang notabene saat ini memang berada di era digital dan kita memang tidak bisa melepaskan diri dari lautan digital ini. Oke, sampai di sini temu kita dalam teras sharing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.